36 ND Channel. Oke teman-teman, hari ini kita berencana prepare buat naik ke Gunung Panderman. Panderman itu salah satu gunung yang ada di seputaran Kota Batu. Kali ini kita akan bagikan tips dan trik tentang cara packing yang efektif dan efisien buat teman-teman yang suka kegiatan outdoor. Mau keteku sing ngali ketemu Joko tuwa. Isik ta. Wis santeng baru, lek kene sik panas. Kok akane lho tenang. Tutup no perjalanan sekarang bersama Sun Koko. Semoga tips dan trik dari kita bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin melakukan kegiatan outdoor. Tetap saksikan video kami ya teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena support kalian bisa membangun channel ini untuk lebih maju dan terus berkembang. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini kita jelaskan barang yang perlu kita bawa kurang lebih 1 hari saja. Jadi yang pertama tenda. Untuk tenda ini tenda biasa, isi untuk 2 orang. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, karena bisa muat untuk 2 orang. Pertama tenda. Kemudian yang kedua yang pasti harus kita pakai carrier. Nah, carrier ini ukurannya sekitar 65 liter sampai 70 liter. Jadi bisa muat beberapa barang yang sudah saya siapkan tadi. Termasuk tenda, nanti mungkin bisa teman-teman lihat sendiri cara packingnya gimana biar bisa rapi. Nah, setelah itu barang berikutnya yang mau saya bawa matras. Matras untuk alas, bisa jadi alas tidur atau alas buat di dalam tenda atau di luar tenda. Terus barang berikutnya teman-teman yang mau saya bawa sleeping bag. Jelas sleeping bag. Buat teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu kalau sleeping bag itu kantong tidur. Kantong tidur itu kita siapkan kalau kita mau tidur, atau bisa jadi bantal juga. Ketika memang cuaca dingin, sleeping bag ini berguna banget. Terus barang selanjutnya yang pasti saya bawa itu ada pakaian ganti. Ini pakaian ganti, di dalamnya isinya celana, kaos, celana pendek dan celana yang di dalam. Paling tidak kalau kita bawa pakaian ganti teman-teman, jangan yang berbahan jeans, karena kalau bahan jeans akan susah untuk kering, karena ketika kita jalan itu pasti kita mengeluarkan keringat, dan jeans itu bahan yang susah untuk kering dan berat. Kenapa saya sarankan buat teman-teman yang mau kegiatan outdoor, paling tidak menggunakan celana outdoor atau celana kain saja menurut saya, karena bahan-bahan yang kita cari bahan-bahan yang cepat kering ya, tidak apalagi kalau waktu musim hujan. Kalau jeans akan sangat lama keringnya, itu teman-teman. Juga saya bawa kaos kaki lebih nih teman-teman, soalnya jaga-jaga kalau di gunung, kalau kita jalan kan pasti berkeringat bagian kaki ya kan, karena bersepatu. Nanti mungkin kalau teman-teman mau istirahat tidur, entah malam, entah mungkin sore atau siang mau istirahat, mungkin bisa ganti pakai kaos kaki yang lain yang baru, itu khusus saja nanti buat di dalam, jangan dipakai lagi bergantian. Kalau memang bisa bergantian, kalau tidak ya pakai. Ini khusus untuk di dalam, untuk tidur. Terus barang kedua yang pasti saya bawa kompor. Ini kompor
sama ini gasnya. Kompor ini kompor tabung gas biasa kecil untuk masak, untuk semuanya, karena untuk saat ini ada beberapa tempat di alam, terutama di hutan dan gunung, itu tidak diperbolehkan untuk membuat api unggun. Karena itu kita harus sedia kompor dan gas. Kalau bisa gas jangan cuma satu, karena paling tidak kita harus membawa cadangan. Tapi karena untuk hari ini saya baru sedia satu, jadi saya satu, mungkin besok sebelum berangkat saya akan menyiapkannya lagi. Harus paling tidak kita harus bawa gas ini, tabung gas ini sekitar 2 atau 3, itu paling minim. Ini juga persiapan buat apa itu, kalau memang lebih dari sehari mungkin bisa buat jaga-jaga. Oke, barang selanjutnya yang pasti kita bawa alat makan. Alat makan itu termasuk nesting. Ini nesting teman-teman. Jadi ini buat alat makan, bisa jadi alat masak juga. Termasuk ini namanya kalau di Jawa itu telenan atau alas untuk apa itu memotong, alas potong. Ini pegangannya di dalam sini ada pisau juga, pisau kecil untuk memotong. Ini nestingnya kayak gini teman-teman. Mungkin kalau untuk zaman sekarang ini nesting jadul, tapi karena saya punya kayak ini, jadi ini yang saya bawa teman-teman. Jadul kan, ini sudah lama saya pakai, dari mulai saya ini teman-teman, mulai zaman saya masih sekolah sudah pakai ini nesting. Ya, saya kembalikan lagi ya. Yang pasti harus ada dan tidak mungkin kita tinggalkan makanan. Jadi gini teman-teman, barang yang pasti kita bawa beras, terus ini ada tuna, ada makanan kaleng sama sarden. Ini tuna, ini ada sarden, terus ada telur, kita bawa secukupnya aja ya teman-teman. Ada sayur, ini lombok secukupnya aja, terus tempe, terus ini kaldu, terus ada ini minuman, makaroni, ini beras, ini telur. Kenapa saya masukkan telur ini di dalam beras? Paling tidak untuk meredam goncangan ketika kita bawa telur ini. Nah, telur ini, beras dan telur ini rencana kita masukkan ke dalam nesting. Tujuannya biar telur tidak pecah. Paling gitu teman-teman ya. Telur tidak pecah dan masih bisa kita konsumsi ketika kita berkegiatan nanti. Dan kalau saya boleh, ini kita masukkan ya teman-teman. Kalau saya boleh saran, usahakan posisi nesting tetap terjaga seperti ini. Kalau seandainya pun kalian teman-teman ini meletakkan nesting ini begini, posisinya begini, bisa lah dilapisi sama ini, mungkin ada lap-lap
sekadarnya lah, biar tidak terlalu telur di dalam nesting tidak sampai pecah. Ini sudah kita lakukan teman-teman. Kita masukkan lagi, kita tutup lagi nestingnya. Jadi kita masukkan sekalian aja ke dalam ya teman-teman ya. Walaupun kena gonjangan, minimal telur pecah ya teman-teman. Terus ini kita taruh di sini aja. Terus ini, jangan lupa ya alas untuk potongnya. Oke, barang selanjutnya yang kita bawa teman-teman, makanan-makanan, siapkan makanan buat di sana seperti sayur-sayuran harus ada, protein, ada bawang juga, ada ini untuk apa itu namanya, bumbu masak untuk penyedap rasa, terus ada makaroni, ini ada juga yang seperti ini dibuat bahan makan, ada tempe. Dan jadi kalau satu hari sih menurut saya kita membawa makanan segini sudah cukup teman-teman. Tapi itu pun sebetulnya kita harus ini ya, apa itu, jaga-jaga. Jadi maksudnya kita bawa makanan tidak boleh menghitung makanan itu hanya untuk sehari, harus lebih dari sehari, paling tidak untuk ketika kita camp satu hari kita harus membawa makanan sebetulnya untuk 2-3 hari ke depan. Kita tidak tahu memang apa yang bisa bakal terjadi sama kita, tapi paling tidak kita sudah antisipasi itu teman-teman. Terus selanjutnya ada sandal untuk ganti saja ketika mungkin sepatu basah, kaos kaki basah, bisa pakai sandal. Tapi tidak dianjurkan untuk berjalan kaki, maksudnya untuk trekking tidak dianjurkan sekali menggunakan sandal, karena lebih baik kita pakai sepatu. Karena apa? Paling tidak sepatu bisa menjaga kaki kita, menghindarkan kaki kita dari luka dan dari mungkin seperti hewan atau apa, mungkin yang kecil-kecil menggigit kaki kita. Terus selanjutnya ada obat-obatan. Kalau obat-obatan ini tergantung aja teman-teman ya. Kita nggak pernah berharap terjadi apa-apa sama kita kan, tapi kita lebih baik antisipasi. Kayak kalau ada obat minum, terus obat-obatan ini obat minum juga, ada Hansaplast, ada obat penghilang rasa sakit, ada obat apa namanya, obat sakit kepala. Karena ada beberapa orang ketika sudah memasuki ketinggian dia merasa pusing karena kadar oksigen semakin tinggi, tempatnya semakan semakin rendah. Terus ini buat tenggorokan ketika tenggorokan sakit. Terus ada minyak kayu putih, ada untuk masuk angin atau kepingin apa ya, teman-teman pingin ketika sudah merasa dingin badannya butuh untuk diolesi penghangat, cairan penghangat ini. Bisa ada juga ini minyak tawon, bisa untuk luka juga. Ini saya masukkan lagi teman-teman ya, ini pasti kita bawa karena kita butuh. Terus kalau menurut saya sih lebih baik barang-barang seperti ini jangan dicampur dengan barang-barang yang lain. Bisa memang harus disendirikan, karena ketika kita butuh darurat kita sudah tahu barang mana yang harus kita ambil. Itu teman-teman. Terus yang kedua ada ini parang. Parang ini bukan untuk
apa ya, ini bukan untuk kejahatan teman-teman. Jadi kita bawa barang ini ketika kita memasuki hutan yang lebat, mungkin rimbun, kita bisa buka jalan, itu bisa pakai barang yang pertama. Yang kedua, barang ini difungsikan untuk ini ketika ketika kita pengen buang air besar, paling tidak kita harus membawa barang karena apa? Kita harus membuat tempat pembuangan untuk buang air besar di tanah. Karena begini, ibarat saja kucing itu kalau mau buang air besar dia harus menggali lubang dulu, dan setelah selesai buang air besar dia pasti akan menutup kembali lubangnya. Kenapa kita manusia tidak begitu? Alangkah lebih baik ketika kita memang di tempat tujuan kita nanti mau camping atau mau apapun tidak ada toilet umum, WC umum, kita harus pakai barang ini, atau kalau enggak harus pakai ini cetok. Apa ya bedanya cetok ya? Itu harus scope, mungkin scope. Ya kayak gitulah. Pokoknya kan banyak sekarang. Tujuannya itu teman-teman ingat-ingat, karena kalau menurut saya sih kita datang ke alam itu sebisa mungkin kita harus menjaga alam. Menurut saya sih kita datang ke alam saja kita sudah merusak alam, apalagi kita menambahi lagi dengan dengan kelakuan kita yang tidak baik di alam. Lebih baik kan kita menjaga, karena kita tidak bisa menciptakan. Gitu teman-teman. Oke, ini udah. Ini pasti saya bawa juga teman-teman. Ini di dalamnya ada jas hujan. Ini jas hujan single. Jas hujan single teman-teman. Ini mungkin untuk saat ini memang belum begitu belum ada hujan, cuaca masih belum terjadi hujan, cuacanya masih panas terik, kalau malam dingin sekali. Tapi alangkah lebih baiknya kita sedia payung sebelum hujan, karena ketika nanti hujan kita sudah siap. Dan ini pasti saya bawa. Ini juga ada fungsinya lain nanti. Ketika memang jaket kita atau celana kita sudah tertembus angin, ini mungkin masih bisa dipakai untuk paling tidak mengurangi hembusan angin ke tubuh kita. Terus selanjutnya ada kacamata biasa. Terus sama ini teman-teman, barang terakhir yang wajib kita bawa ketika kita camping, apalagi lebih dari sehari atau minimal sehari lah, senter kepala, atau bisa juga HT, bisa teman-teman bawa semuanya, karena kan ketika malam kan kita siapa tahu kita ingin buang air besar atau air kecil, bisa menggunakan senter. Terus jangan lupa air minum. Sementara itu saja penjelasan dari saya teman-teman. Kita lanjutkan setelah ini video kita dengan packing. Oke, sementara itu aja, makasih teman-teman.